Shalom adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dan juga merayakan hari Natal. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan menolong supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kami dapat memahaminya dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana kesannya untuk Natal tahun ini? Kita harus tetap bersuka cita dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Sekalipun kita merayakannya di rumah kita masing-masing, tidak ada perayaan di gereja seperti tahun-tahun yang lalu. Memang rasanya aneh. Biasanya adik-adik ikut nari-nari, ya kan? Ikut paduan suara ataupun vokal grup, ikut drama. Tapi adik-adik, yang penting itu sebenarnya bukanlah perayaannya, bukan juga hadiah-hadiahnya, melainkan apa adik-adik? Ya, kita merayakan Natal karena kita tahu Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini untuk siapa? Untuk kita. Tuhan Yesus adalah hadiah terbesar dan teristimewa untuk kita. Itulah arti dari Natal. Adik-adik, minggu lalu Loso Sukmin sudah menceritakan tentang Maria yang dijumpai oleh malaikat Gabriel di rumahnya. Sekarang Loso Lisya akan menyampaikan firman Tuhan tentang malaikat yang berbicara kepada Yusuf di dalam mimpinya. Nah, nats Alkitabnya nanti silahkan adik-adik baca, yaitu dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Adik-adik, kalian tahu kan Yusuf itu siapa? Ya, dia adalah tunangannya Maria. Mereka belum menikah ya adik-adik. Mereka belum menjadi suami istri. Tetapi Yusuf ini merasa gelisah, kaget, juga bingung. Karena mendengar dari Maria bahwa Maria sedang mengandung seorang bayi dalam perutnya. Wah, bagaimana ini, kata Yusuf. Kami kan belum menikah. Apa nanti kata orang-orang? Kasihan Maria. Pasti nanti dia diejek sama orang-orang. Karena belum menikah, tapi sudah mengandung seorang bayi. Aku tak pisah aja dah sama Maria. Tapi aku ndak mau rame-rame, biar orang nggak tahu. Nanti Maria jadi malu, pikirnya si Yusuf ini adik-adik. Tapi adik-adik, ketika Yusuf masih mikir-mikir, jadi nggak ya pisah sama Maria? Atau enaknya gimana ini ya? Sampai Yusuf pun ketiduran. Di dalam mimpinya adik-adik, malaikat berkata kepada Yusuf, "Yusuf, engkau jangan takut untuk menikah dengan Maria, sebab anak yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dia akan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Lalu adik-adik, Yusuf pun bangun dari tidurnya. Dan Yusuf melakukan seperti apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Yusuf menikah dengan Maria dan siap menantikan kelahiran Yesus. Tapi adik-adik, kalian pasti sudah tahu kan, di manakah Tuhan Yesus dilahirkan? Ya,
di sebuah kandang hewan. Maria dan Yusuf harus menempuh perjalanan panjang menuju kota Bethlehem. Tapi karena tempat penginapan sudah penuh, hanya ada sebuah kandang, maka di sanalah Maria dan Yusuf beristirahat. Sebab sudah tiba waktunya Maria untuk melahirkan. Dan Yesus pun lahir, dibaringkan di dalam sebuah palungan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau lahir ke dunia ini. Bahkan lahirnya di tempat yang kotor, sebuah kandang. Bukan di kamar yang besar dan bersih. Kenapa Tuhan Yesus mau? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita ini adik-adik, Lause adik-adik, sudah banyak melakukan perbuatan yang tidak benar. Perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat. Kita ini semuanya sudah berdosa. Maka kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan kalau hari ini adik-adik merasa sedih karena si corona, si corona gitu ya. Karena corona ini kita tidak bisa ke sekolah sudah berapa bulan ya adik-adik ya? 9 atau 10 bulan ya, 9 bulan ya. Tidak bisa ke sekolah, tidak bisa seru-seruan sama teman-teman, belajar bersama, bermain bersama di sekolah. Siapa yang kangen sekolah? Nggak bisa ke gereja ya. Biasanya lose-lose setiap minggu pagi sudah menunggu adik-adik di gereja. Mungkin adik-adik juga kangen ke gereja, tidak bisa ketemu lose-lose. Siapa di sini yang kangen sama lose sekolah minggunya? Kalau lose-lose kangen semua sama adik-adik. Gak bisa jalan-jalan. Kita tetap harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, walaupun kita sedih, tetap harus berdoa kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa suatu hari nanti semua akan berlalu. Suatu hari nanti, walaupun kita tidak tahu kapan, kita akan dapat pergi ke sekolah lagi, dapat pergi ke gereja lagi, dapat bermain-main di luar lagi, jalan-jalan keluar kota, mau ke rumah saudara, ke rumah emak engkong. Walaupun kita belum tahu kapan, tetapi kita harus tetap berharap kepada Tuhan Yesus dan percaya. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus itu selalu ada menyertai kita. Adik-adik, kita dapat melewati semua yang sudah terjadi ini, ya, yang seperti lo katakan 10 bulan ini, kita sudah melewati semua hal itu. Kita belajarnya di rumah, kita ibadahnya di rumah, jalan-jalannya di rumah, mainnya di rumah, ya kan? Tapi semua dapat kita jalani dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan selalu beserta kita. Dan percayalah, Tuhan selalu menyertai kita untuk selama-lamanya. Kiranya Natal tahun ini, adik-adik semua mengerti bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Kita harus selalu berharap, percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini, sampai hari ini Tuhan, ketika kami juga merayakan Natal di rumah masing-masing, tapi kami merasakan suatu sukacita karena Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kami untuk menyelamatkan kami dari dosa, menebus hidup kami dari dosa. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kami boleh melewati segala kesulitan, segala apa yang terjadi di hari-hari yang sudah lewat, kami sudah lewati semua. Karena apa? Tuhan menyertai kami. Ajarkan kami untuk juga selalu berharap, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami untuk menjalani hari-hari kami di depan. Tolonglah setiap kami, dan biarlah kami juga menjadi anak-anak yang taat, dan selalu berdoa, selalu percaya, berharap, mengasihi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini Lause hanya kasih ayat hafalan saja ya. Hanya ayat hafalan saja, tidak ada aktivitas.
Untuk kelas balita, ayat hafalannya Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kelas kecil dan kelas besar, ayat hafalannya sama, Matius 1 ayat 23. Baik adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan. Sampai ketemu lagi untuk ibadah minggu depan. Sudah tahun baru ya, tahun 2021 ya. Semoga sehat selalu semuanya, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.